Kembali lagi bersama gue Jimmy Yu di YouTube channel gue, dan ini adalah episode yang ke-14 dari Wedding and Sangjit Tips. Dan kalau biasa gue membahas mengenai persiapan lamaran Sangjit sampai ke wedding, kali ini justru gue akan membahas post wedding atau setelah wedding ya. Ada apa sih setelah wedding? Ikutin terus, jangan kemana-mana. Klik dulu tombol subscribe, like, komen, dan juga share-nya sebelum kalian menonton semua video yang ada di YouTube channel saya. Jangan kemana-mana. Episode yang ke-14 ini gue akan membahas mengenai pulang ke rumah orang tua atau Huiniangjia, pulang ke rumah ibu kalau arti harafiahnya ya. Nah, kalau zaman dulu pengantin setelah resepsi mereka akan masuk ke dalam kamar pengantin dan akan dikunci dari luar oleh kerabat-kerabatnya ya. Di dalam kamar mereka akan menggunakan penerangan berupa lampu minyak yang harus menyala selama 3 hari 2 malam. Dan kalau ditanya zaman sekarang, pernah dengar mungkin ya, bukan ditanya, kalau mungkin pernah dengar kalian bahwa harus ada lampu minyak yang menyala selama 3 hari 2 malam, ya inilah fungsinya ya. Tapi kalau zaman dulu lampu minyak ini dinyalakan sebagai tanda. Selama lampu minyak ini belum padam, artinya pengantin masih harus tetap berada di dalam kamar. Apa yang mereka lakukan? Tidak perlu saya bahas di sini karena saya membahas Wedding and Sangjit Tips, bukan membahas urusan-urusannya Dr. Boyke ya, dan saya bukan Dr. Boyke. Nah, setelah mereka 3 hari 2 malam berada di dalam kamar, lampu akan mereka padamkan. Itu adalah sebuah tanda untuk keluarga mereka, kerabat mereka yang berada di luar untuk segera membukakan pintu ya. Pengantin perempuan dan juga pengantin laki-laki akan keluar dari kamar dalam kondisi sudah bersih, sudah mandi, makan dan minum mereka lakukan semua di dalam kamar. Dan setelah selesai itu semua dilakukan, mereka harus keluar dan menyapa seluruh anggota keluarga dari keluarga mempelai pria. Dan pengantin perempuan seharusnya masak. Ya, itu adalah kegiatan pertama yang harus dilakukan, menyalakan api. Ya, menyalakan api ya nggak mungkin kan cuma nyalain api doang terus udah. Tapi harus masak ya. Bahan-bahan pangan yang digunakan untuk masak adalah bahan-bahan yang ada di dalam baki Sangjit. Nah, berarti ada korelasinya lagi nih. Dari Sangjit, wedding, sekarang adalah post-wednya. Nah, kenapa harus masak? Karena ini adalah tugas pertama dia sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, tapi di masa modern seperti sekarang, ketika pengantin setelah selesai resepsi, mereka tidak boleh bertemu dengan keluarga, baik keluarga pria maupun keluarga wanita selama 3 hari 2 malam. Ya, apa yang mereka lakukan seharusnya sih masih sama ya, urusan Dr. Boyke lah ya, bukan urusan saya. Nah, setelah mereka selesai 3 hari 2 malam ini, mereka harus pulang ke rumah keluarga mempelai wanita. Ingat ya, 3 hari. Jadi kalau kalian wedding Sabtu, Minggu berarti Senin. Kalau Minggu berarti Minggu, Senin, Selasa. Ya, pulang ke rumah mempelai wanita membawa bingkisan berupa apel, jeruk, manisan, kue dan lain-lain, semua yang manis-manis untuk diberikan pada orang tua sebagai ungkapan terima kasih ya sudah memberikan restu atas pernikahan saya. Sekaligus dikirimkan juga untuk keluarga-keluarga besar dari mempelai wanita. Nah, di zaman modern ada sedikit pergeseran karena yang diberikan bukan hanya keluarga mempelai wanita saja, tapi keluarga mempelai pria pun diberikan. Tapi nggak apa-apa lah ya, namanya say thank you tidak pernah salah, betul nggak? Nah, itu adalah tradisi yang seharusnya terjadi, Huiniangjia atau pulang ke rumah orang tua ya. Nah, tapi ada beberapa orang dari orang Chinese, khususnya orang Hokkien, orang Ke, orang Hainan, mereka justru punya tradisi yang berbeda. Ketika ketika mempelai pria dan mempelai wanita pulang ke rumahnya, mereka sudah menyiapkan sebuah acara besar, resepsi, potong babi, kepala dan ekor nanti akan diberikan untuk keluarga mempelai pria. Tapi bagian badan akan diambil oleh mempelai wanita dan keluarga, yang akan ditambah ke kaki dan ekor tersebut akan ditambah dengan jeruk, apel dan lain-lain sebagai tambang kemakmuran, taci tali ya. Dan juga di situ juga akan diselenggarakan tepai seperti halnya wedding, atau ini adalah wedding dari pihak perempuan. Tapi zaman sekarang ini sudah jarang terjadi karena resepsi pernikahan rata-rata sudah digabungkan menjadi satu. Ya, baik. Itu tadi adalah episode ke-14 dari Wedding and Sangjit Tips. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau memang bermanfaat jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share-nya ditunggu. Saksikan juga video-video saya yang lainnya dari playlist Wedding and Sangjit Tips ini ataupun playlist-playlist lainnya. Dan jangan lupa bagikan video-video yang bermanfaat untuk Anda, bagikan untuk teman-teman Anda, siapa tahu mereka juga membutuhkan informasi-informasi seputar persiapan wedding ataupun sangjit mereka. Saya Jimmy Yu pamit undur diri dari Anda semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.
Bye!